ada gak sih Beb waktu yang tepat untuk berhubungan gitu di bulan Ramadan? Gua kasih tahu tekniknya. Waduh. Maaf nih agak sedikit nggak apa-apa ya. Iya. Kan biar berbagi pengalaman, Yes, betul, biar Pak cepet dapat momongan. Kalau bisa jangan mumu di atas, Eno di bawah. Nggak bakal jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Hamdan, Habib dan Andre di bulan Ramadan. Berarti nanti Syawal Ubah lagi. Hawal Habib dan Andre di bulan Syawal. Berarti hari Habib dan Andre di bulan Februari. Pokoknya depannya H semua lah pokoknya. Gimana Beb? Masih ngantuk kayaknya. Kita soalnya tugas sahur bareng. Nah, tugas sahur bareng. Jadi kegiatan kita sekarang terbalik ya. Iya, jet lag gitu. Jet lag kita. Malam kita pagi kerja, siang tidur. Istirahat. Oke, seperti biasa hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Ini sahabat saya lama dan baru. Yo. Kok udah sedih? Kangen saya, udah lama nggak ketemu beliau. 2 tahun ada kali ya. Begitu ketemu sekarang, Masya Allah. Masya Allah. Mumu Gomez. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pacar. Suami. Oh, kita lagi nggak pakai cincin lagi. Udah suami istri. Alhamdulillah. Justru itu yang aku bilang aku kaget. Berarti nama suami Eno Eno. Eno Retra. Eno? Retra. Putra sebenarnya. Iya, disingkat jadi nama ini aja. Berarti Mumu namanya bukan Mumu Gomez lagi Bukan. sekarang. Mumu Retra. Iya. Ya nggak? Terus Dulu setelah nikah nih memutuskan untuk keluar akhirnya dari Gesha. hah? Itu Momo. Ini Mumu. Itu Beda. Momo Kesha. Kirain. Maklum, baru bangun tidur. Oh, iya. Masih belum nyambung. Udah seneng loh dimiripin sama Momo loh. Kita terakhir ketemu bulan apa ya? Tahun berapa ya, Mo? Ini sahur, ini weekend ya Pak Haji ya. Itu Ini weekend ya. 2020 kan. Dan sempat konten sama Iya, di tempat saya Oh, iya. sama Eno juga Iya, ya. betul. Di 2020 ya. Yes. Berarti itu 2 tahun yang lalu. Iya. Itu terakhir kita bertemu ya. Dan sekarang ketemu lagi, Mumu sudah berubah, banyak banget berubahnya. Masya Allah. Masya Allah. Ini apa karena setelah menikah? Nah, itu dia banyak yang bertanya-tanya, apa nih berubahnya setelah menikah, disuruh suami kah, apa gimana? Dipaksa sama Oh suami. ya itu, Oh. banyak yang bilang kayak gitu, kewajiban nih kalau udah nikah nurut suami. Ternyata enggak sama sekali. Oh, sama sekali nggak begitu? Sebenarnya aku tuh pengen berhijab itu udah lama banget Bib Haji. Dari sebelum aku nikah itu jauh udah pengen berhijab, cuma waktu itu tuh ya Allah duniawi ya namanya kita kerja, jadi masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang kayaknya belum bisa deh kalau aku harus berhijab. Waktu itu masih ada film, ada series yang mengharuskan karakter aku Bikini waktu itu kalau nggak Iya. salah. baju renang. Baju renang. Jadi setan lagi waktu itu. Oh iya. Iya. Iya, jadi Aku setan. dapat peran jadi setan, terus pakai baju renang matinya di kolam renang. Bener kan? Iya, bener. Iya. Dari situ kayak aduh ya Allah ntar dulu deh ya Allah. Terus pas nunda ada lagi kerjaan nggak bisa pakai kerudung. Allah maaf ya Allah maaf. Nah pas itu udah kayak janji sama diri sendiri. Ya Allah Bismillah deh, Insya Allah nih abis nikah nih aku mau menguatkan tekad kan. Insya Allah abis nikah ada yang ngasih nafkah nih. Jadi kayak ya kerjanya nggak yang sekeras dulu sebelum nikah. Jadi pas udah nikah makin bulat, makin tekad, udah makin belajar ya juga alhamdulillah makin banyak gitu. Kayak udah Bismillah mantap abis nikah langsung berkerudung. Berhijab. Waduh. Di nikah di bulan apa? Di bulan Juli Juli 2021. 21. Oh, berarti tahun lalu ya? Iya. Tahun lalu. Beb, Nah, gimana nih? Beb? Senang nggak Beb melihat ini, Beb? Berarti- Seneng banget, apalagi kalau tadi Pak Haji kan soal rezeki kan. Salah satu pintu rezeki di dalam Al-Quran itu dalam surat An-Nur ayat 34 adalah nikah. Selain pintu rezeki itu adalah punya anak, nah itu menikah. Jadi ketika orang nikah itu rezekinya berarti 2 digabungin jadi satu dalam satu rumah kan. Jadi ya Insya Allah nggak usah khawatir lagi ya. Beb, setuju nggak ada yang bilang bahwa
pasangan kita tuh membawa rezeki. Gitu kayak misalnya suami menikah dengan istri, istrinya bawa rezeki nih. Iya. Ada lagi yang bilang setelah nikah, wah istri gua nggak bawa rezeki. Itu gimana tuh? Nah, itu. Ada juga kayak gitu, Bib. Saya Misalnya merasakan contoh ini. nih, nikah, wah istrinya bagus gitu karirnya. Abis itu tahu-tahu di perjalanan tiba-tiba ada sesuatu hal akhirnya mereka harus berpisah, bercerai. Nikah lagi, dapat istri yang berikutnya ternyata nggak bawa rezeki. Yang disalahin istrinya. Nah itu gak setuju saya. Nggak setuju ya? Gak setuju, karena saya aja dulu pas sebelum menikah itu beginilah rezekinya itu. Pas udah menikah itu Saya pikir beneran. Iya. Bikin takut nikah loh. Iya, bikin takut nikah lo jadinya. Tapi Bener nggak sih ada omongan-omongan orang kayak gitu? Wah rezeki tuh apa istri tuh nggak bawa rezeki nih, istri bawa rezeki. bener, banyak orang kan yang bilang juga gini, kalau memang nikah itu bawa rezeki, kenapa tingkat perceraian paling tinggi itu sebabnya karena Ekonomi bener. Iya. Gimana tuh Beb? Berapa persen tuh sampai di atas 50% katanya Iya, karena betul. perceraian itu karena Karena faktor ekonomi. ekonomi. Nah, pertama kita harus benerin tuh makna rezeki itu apa. Iya. Nah, rezeki itu adalah segala sesuatu yang bisa menenangkan dan membahagiakan kita. Nah, kadang orang itu tadi yang Mumu bilang kan, duniawi membuat orang itu nggak bisa ngelihat rezeki. Dia menyamakan antara rezeki sama dengan uang gitu. Sehingga ketika nggak ada uang, padahal sebenarnya hidupnya enak. Ternyata rezeki itu bukan cuma uang aja ya. Bukan uang. Misalnya ada satu nelayan tuh, setiap hari maghrib pasti di rumah sama keluarganya. Dapat pendapatan sehari misalnya cuma 100.000. Kemudian datang satu orang anak muda, entrepreneur gitu. Pak, mau nggak saya kembangkan? Gimana kembangkan? Saya kasih modal Bapak 100 juta sehingga Bapak setiap harinya bukan 100.000 lagi, tapi 1 juta. Terus setelah itu gimana? Ya setelah itu Bapak bisa kumpul dengan keluarga dan Bapak jadi bahagia. Lah ngapain? Sekarang juga udah kumpul sama keluarga dan bahagia, ngapain ditambah lagi kata dia. Jadi malah ribet hidup saya gitu. Iya. Nah itu, jadi rezeki itu tidak mesti uang yang banyak, bahkan tidak mesti dalam bentuk uang gitu. Tapi ya kehidupan yang Berarti tenang. ini saya mengambil kesimpulan bagus nih, Mo. Kalau misalnya ada yang bilang, nih setelah gue nikah sama yang kedua nih, bini gue nggak bawa rezeki. Itu salah sebetulnya. Ketika kita menikah dengan pasangan kita, itu udah rezeki buat dia. Sebenarnya itu Persoalan itu dia tiba-tiba nggak sebagus dulu karirnya, bukan salah istrinya. benar. Mungkin memang dianya aja harus bekerja atau lebih juga, giat lagi. Itu ujiannya dulu. Atau ujiannya dulu. Diturunin dulu ujian, dia sabar nggak? Kalau nggak sabar, ya dia akan bercerai. Atau gini juga, kurangnya uang yang kita dapatkan setelah menikah itu seperti tai lalat di wajah. Kadang kalau dilihat tai lalatnya doang jelek kan? Iya. Tai lalat apaan tai lalat? Nah, tapi ketika dilihat dalam satu keutuhan wajah, tai lalat itu justru yang bikin wajah manis. Jadi pemanis Nah, ya. kalau dilihat secara utuh, jangan-jangan turunnya uang kita itu menambah kebahagiaan kita dan rezeki yang sejati itu kebahagiaan. Kebahagiaan, justru kebahagiaan rezekinya tuh di kebahagiaannya itu ya. Iya, nah kita terlanjur menyamakan antara uang dan rezeki. Nah iya, padahal rezeki nggak itu aja ya Beb ya. Betul. Kayak Mumu lah kita coba sebelum menikah kan nyari uang dan dia sampai apa tadi pakai baju renang dan sekarang udah enggak. Coba deh ukur kebahagiaannya gimana? Lebih, nah ini nih yang bikin aku kaget nih Beb. Masya Allah habis nikah, terus aku mutusin buat berhijab, justru rezekinya bisa sampai 30 kali lipat sebelum aku nikah. Masya Allah. Dengan aku pakai kerudung, alhamdulillah masih ada beberapa pekerjaan, aku nge-MC, aku nge-host, masih ada beberapa tawaran kerjaan bahkan yang nggak perlu keluar rumah, bisa dikerjain sama suami di rumah dengan memakai kerudung. Aku nggak nyangka kayak, ya Allah, kalau dulu kenapa gue nggak mikir kayak gini ya, kenapa gue masih memberatkan hal-hal duniawi untuk satu hal yang menurut aku lebih baik gitu. Jadi malah ngerasain rezekinya berkali-kali lipat. Nah, Mas Eno, terakhir kan waktu masih pacaran bikin konten bareng. Iya, benar. Gitu ya. Lalu tahun 2021 memutuskan untuk melamar. Iya, betul. Apa yang membuat Eno yakin bahwa she's the one and dia bisa jadi ibu yang baik buat anak-anak nanti? Berat banget nih Pak Haji di Kita harus pertanyaan begitu, kita harus begitu supaya karena ini bulan Ramadan kita harus dan yakin bahwa Mumu akan berubah gitu sesuai dengan yang diinginkan. Senang nggak ketika mau berhijab? Wah, seneng banget. Pak Bukan Haji. permintaan Eno? Bukan. Malah justru aku mempertanyakan. Jadi
benar yakin kamu udah siap, jangan nanti udah pakai malah terbuka lagi kan Iya, banyak iya, kan banyak. kan Jangan. artis-artis zaman sekarang tuh habis pakai terbuka lagi gitu. Aku nggak mau, jadi aku mau meyakinkan dia, kamu udah siap belum nih pakai hijab, jadi kalau udah pakai berarti ya semua harus kita perbaiki sama-sama gitu. Iya. Waktu tadi pertanyaan Pak Haji, kenapa aku memutuskan untuk menikah, ya aku berawal dari sahabatan kan memang. Jadi aku udah banyak mengenal Mumu dari dia zamannya ngekos di zaman kuliah. Aku ngelihat dia tuh mandiri banget. Jadi memang dia ini petangguh, pejuang banget ya Pak Haji. Jadi aku ngeliat dia, wah keren banget nih cewek nih, merantau dari kampung, tinggal sendiri di Jakarta, nggak ada saudaranya, dia harus struggle cari uang, terus dia kuliah juga. Jadi kalau di kampus tuh dia suka ketiduran gitu kan, aku suka ngeliatin dia kasihan banget gitu kan, dia harus syuting. Wah ini hebat nih, tapi dia tetap mau ada kemauan belajar dan dia memprioritaskan untuk sekolah juga gitu. Gue selain gue kerja, gue punya prioritas gue kuliah. Jadi itulah yang membuat aku kayak, wah dia oke nih kalau gue ajak. Makanya aku pilih dia tuh karena itu ya. Iya gitu, jadi aku yakin kita bisa sama-sama berjuang, sama-sama mau belajar. Karena kan aku backgroundnya aku juga kan usaha, jadi memang dari zaman susah aku tahu gitu. Jadi ngelihat dia, wah dia berjuangnya hebat. Dia bisa jadi partner nih untuk membangun usaha bareng ya. Betul. Keren, jadi keren. aku pilih ya, dia akan bisa menjadi partner aku, di mana aku nanti kalau misalkan lagi ada kesusahan dia mau bangun aku gitu. Nah sebaliknya juga kita udah pernah ngerasakan di titik itu sih. Jadi sama-sama udah dari bawah ya? Iya dari bawah, saling memotivasi ketika kita jatuh gitu. Lah dulunya sahabatan, jadi nah, itu gimana? Misalnya ya kalau aku Pak Haji ya, kayaknya nggak akan menikah sama sahabatku. Karena kan udah tiap hari ketemu, betul. Udah tahu semuanya gitu. Nanti kalau di kasur apa yang mau diceritain? Justru seru banget, Bib. Jadi nah itu serunya di mana tuh kalau waktu kita kalau misalkan ngobrol di kasur tuh kayak mengingat waktu masa-masa kuliah gitu. Nggak nyangka dulu ya kita padahal dulu. Gua tahu lo gini-gini. Iya. Gue inget banget lo dulu cuman makan tempe, gue makan ayam gitu kan kayak. Sampai gue mau ngasih lu gitu. Iya gue dulu sampai segitunya susahnya gitu kayak. Wah iya, jadi kayak seru banget gitu kita mengingatnya. Atau ada zaman yang kalian sebenarnya punya pacar sendiri-sendiri nggak sih? Ketika kuliah? Enggak sih, tapi cuma teman deket aja temen sih. Deket ada cowok yang deket, ada juga cewek yang deket. Cuman waktu itu ya mungkin karena jodoh juga ya. Jadi kita udah sempet putus, baliknya ke dia lagi. Oh, gitu. jadi udah sempat putus. Sempat putus 1 tahun. Jadi pas kita mau lulus, kita tuh putus. Momuk fokus ke karir syutingannya, aku fokus ke usaha aku. Jadi ketika udah sama-sama lagi naik nih, terus dia ngajak ketemu gitu kan. Ayo yuk ketemu yuk, aku mau minta belajar kamera awalnya gitu modusnya. Oh, modus. Belajar Ya, kamera. belajar kamera, ya udah akhirnya kita ketemu, ya udah akhirnya ngobrol lagi, ternyata kita masih cocok ya gitu. Lu ada nggak pernah ketika kamu sama Eno nih tiba-tiba kamu jatuhin sesuatu terus Eno ngambil di bawah? Katanya waktu itu kan pernah jatuhin STNK banget. punya gue. Enggak sih, Pak, aman sih. Aman. Sahabatan kalau nggak enaknya tuh kalau sahabatan ini doang sih, paling ego kita kan seumuran. Jadi ego kita sama-sama kuat. Aku pengen ini, no pengennya ini. Kalau lagi nggak ketemu di tengah, wah itu bentroknya bisa bahaya tuh. Makanya kita kalau udah nikah tuh sama-sama kayak ada yang ngerem lah salah satunya. Kalau ada yang kuat udah ada yang ngerem gitu. Paling setuju nih. Konsep pernikahan tuh sebetulnya kan mau menerima pasangan dan juga berdiskusi ya. Jadi bukan saling kuat-kuatan apa, justru kan harus bareng gitu ya. Benar. Jadi pernikahan tuh soal memberi Pak Haji sebenarnya, bukan meminta utamanya. Jadi kalau dua-duanya saling meminta, ibarat kata itu tali, kemudian saling narik, akhirnya jadi putus. Iya. Tapi kalau memberi gak akan ada. Keren ya Habib, bener. Dan bahkan ada. Jadi beri aja terus Bib ya? Beri aja. Jadi ada seorang ulama di Hadramut sana, di Yaman sana, itu yang menjadi seorang wali kekasih Allah karena dia sabar dalam menghadapi istrinya. Karena dia sabar menghadapi istrinya. Iya. Dengan segala keterbatasannya, kekurangannya gitu. Dan juga yang perlu diingat bahwa pernikahan itu kan sebenarnya perjanjian kita bukan dengan istri kita atau suami kita, Pak Haji.
tapi dengan Allah. Jadi ketika ada apa-apa, ingatlah bahwa yang mempersatukan itu Allah. Sehingga ketika kita mau kesel sama istri kita, tapi ini titipan Allah. Kita mau kesel sama suami kita, ini pilihan Allah untuk kita, sehingga bisa lebih meredam. Dan tolak ukurnya tadi kan, kalau lagi tarik menarik gimana nih? Tolak ukurnya kalau aku adalah Allah. Jadi siapa yang melanggar Allah, dia yang harus ngalah. Dan semakin dia dekat ke Allah, maka semakin keduanya didekatin. Makanya cinta dalam Islam itu adalah konsepnya cinta segitiga, Pak Haji. Wah, keren ya, gimana? Jadi yang di atas Setuju, Allah, setuju. ini kita, ini pasangan kita. Semakin kita dekat ke Allah, semakin keduanya makin dekat. Makin dekat gitu. Keren banget. Jadi kalau ada ribut, ada berantem, ingatnya Allah aja nih. Ya, dengan ingat Allah kita jadi mengalah gitu. Benar. Dan rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai Allah itu udah pasti yang jagain bukan KUA, tapi ya Allah langsung gitu. Jadi udah beres pasti. Karena kan kadang ribut-ribut sebesar apapun ribut dalam rumah tangga, kadang hal kecil yang bikin kemudian keributan itu hilang begitu saja. Misalnya kadang ya ribut, kemudian ngelihat di HP misalnya, ngelihat foto istri kita yang pas lagi lucu-lucunya atau lagi ngelakuin hal bodoh gitu, akhirnya damai lagi. Tapi Bib, kalau kan kita pasangan baru nih, aku sebenarnya masih kayak ngeraba-raba juga. Gimana Ngeraba-raba? sih Bib, secara Islam ini pertanyaannya? Enggak, maksudnya Ngeraba-ngeraba peran Harus kayak gimana sih jadi gitu, jadi yang suami benar istri dalam yang Islam baik gitu gitu. loh Oke. sebenarnya. Karena aku juga masih bingung, bener nggak sih istri tuh harus selalu cuci piring? Kayak sedangkan suami cuma kerja aja. Kenapa sih? Istri itu kan bukan ART. Iya. Iya kan? Iya kan? Tapi itu sebenarnya lebih kepada gini sih, lebih kepada karena kita sayang sama pasangan kita, maka kita melakukan hal itu bukan karena kewajiban yang diharuskan. Benar nggak sih? Benar. Aku sama Nyonya tuh di rumah ya sama istri nggak pernah nyuruh-nyuruh cuci piring apa enggak. Ya itu sebetulnya lebih ke inisiatif aja sendiri. Iya. Kalau memang itu menurut dia harus dilakukan, kalau enggak juga nggak apa-apa, aku nggak pernah maksa. Kalau merujuk ke pernikahan Nabi itu, sebenarnya Nabi itu jahit sepatunya sendiri pernah, jahit bajunya sendiri pernah yang robek, kayak membereskan rumah, cuci piring itu Nabi juga melakukan itu. Itu cerita dari Sayyidah Aisyah gitu. Agak ini ya gitu. Oh, Nyonya maksudnya lo cuci piring lo. Iya iya. Artinya ya itu tadi kita saling mengisi lah ya peran itu. Mana yang kosong kita isi. Mana yang udah terisi kita berperan lainnya. Atau juga Mumu kan di luar rumah juga bekerja. Artinya bantu si Eno kan. Nah makanya Eno juga ya bantu Mumu di Jadi dalam saling rumah. mengisi aja, nggak usah kayak mentergantungkan gitu loh. Iya karena kan pernikahan itu bukan hubungan yang profesional kan. Yes, Kayak kita betul. kerja, ada job desk-nya. Job desk-nya ini. Lu harus gini, lu harus gini, enggak ya? Iya nggak ada gitunya. Jadi ya udah seperti puzzle aja gitu, saling mengisi satu sama lain gitu. Apa yang kurang diisi. Udah ada rencana mau baby shark? Waduh. Baby shark dong Pak Haji. Nah, itu dia, aku juga mau nanya itu tuh Pak Haji. Kan bener tadi kata Abi bahwa ya rezeki kan nggak harus sebagai bentuk uang gitu. Nah, alhamdulillah setelah menikah aku merasakan rezeki uang tersebut ketika setelah menikah. Alhamdulillah banget, makin banyak produk atau apalah sosmed kita juga naik. Nah tapi untuk ngomongan nih Pak Haji, nih aku juga lagi ngerasa kok belum dikasih ya sama Allah. Karena kan ini juga rezeki kan. Sempet hamil juga waktu itu, tapi ya qadarullah keguguran waktu itu Pak Haji bulan Januari kemarin. Nah aku juga mau naik ke Habib nih, apakah punya momongan itu rezeki yang gimana sih? Kenapa kok beda-beda? Ada yang orang bisa langsung dikasih, ada orang juga kok bisa lama dikasih, itu gimana tuh Bu? Ya sebenarnya punya momongan itu kan rezeki tersendiri. Tapi yang perlu kita ingat bahwa tidak punya momongan atau lama punya momongan itu adalah ujiannya para nabi dan para rasul. Nabi Ibrahim itu lama punya momongan. Kemudian Nabi Zakaria putranya kemudian hilang. Jadi banyak para nabi. Nabi Nuh malah punya anak yang kemudian tidak ikut di jalannya Nabi Nuh. Jadi punya momongan itu rezeki, tapi di satu sisi ketika gak punya itu ujian Ada yang ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Sehingga
ketika seseorang itu diuji berupa lamanya mendapatkan momongan, berarti dia diberi ujiannya Nabi Ibrahim yang lama punya momongan gitu, dan itu satu kemuliaan tersendiri gitu. Dan momongan itu kan dikasih ketika kita sudah mampu, bukan ketika kita sudah mampu. Ketika kita sudah mampu untuk mengurus anak itu. Jadi yang dibutuhkan sekarang itu selain tentunya doa ya, adalah kesiapan kita untuk punya momongan. Bahwa ketika punya momongan kita akan baik-baik saja. Nah, doanya itu ada banyak sekali di dalam Al-Quran. Di antaranya itu Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin di dalam Al-Quran. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendiri nih sebagai pasangan. Tolong kasih momongan gitu. Dan insya Allah ya ketika kita sudah waktunya, kita sudah mampu, Allah pasti kasih lah. Sabar. Gua kasih tahu tekniknya. Waduh. Maaf nih agak sedikit, nggak apa-apa ya. Kan biar berbagi pengalaman, betul, biar Pak cepet dapat momongan. Kalau bisa jangan mumu di atas, Eno di bawah. Nggak bakal jadi. Oh, ini yang lebih Iya, berstrategis ya. yang edis. teknis ya. Iya, jadi kalau bisa mumu jangan di atas, Eno jangan di bawah. Terus gimana? Ya, kan nggak ketemu, mumunya di atas, Enonya di bawah. Ya gimana ceritanya juga, Susah, Pak. nggak ketemu, Iya. gitu. Harus bareng-bareng. Harus bareng. Iya, Bener jangan sih. mumunya di atas kasur, nenoknya di bawah kasur. Nggak ketemu. Gitu. Itu sih. Sangat bermanfaat. Bermanfaat. Iya, gitu aja sih, Pak. Intinya jangan bisa ranjang ya. Iya, jangan. Nah, ini udah berapa lama nikah? Aku dari Juli 2021 berarti 10 ya? September, Oktober, November, 10 Desember, bulan. Januari, Maret, April 9. 9 bulan. Berarti ini Ramadan pertama. Yes, betul nih. Ramadan pertama Bib, Pak Haji. pengen nanya nih, Bib. Kita banyak berdoa nih. Ya, banyak berdoa. Ini kan bulan suci, bulan Betul. penuh rahmat ya. Siapa tahu ya, Iya. Bib ya, doanya dikabul sama Allah ya kan. Dan Bib, akhirnya berlipat ganda semua ibadahnya. Betul. Karena ibadahnya orang menikah itu kan dilipat gandakan. Di bulan Ramadan lebih berlipat ganda lagi. Betul. Ini kan Ramadan pertama nih, Bib, buat kita, Bib. Nah, ada gak sih, Bib, waktu yang tepat untuk berhubungan gitu di bulan Ramadan? Gitu. Semua waktu di Ramadan bagus. Bagus kan? Asal Tapi jangan nggak pas siang. lagi puasa. Iya. Bagus. Iya kan? Jadi ya. Iya, nah hati-hati itu Nah. tapi ketika lagi puasa. Karena kalau puasa berhubungan suami istri itu kafarohnya, sanksinya itu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Waduh. Astagfirullah. Bayangin tuh. Kok? bayangin. Tuh kan? 2 bulan Iya. berturut-turut. Dan itu wajib. Wajib. Kalau udah bener-bener gak mampu baru diganti dengan ngasih makan orang miskin. 60 orang miskin. 60 orang. Itu Itu sebagai- pas di saat sebagai- puasa tuh, pas di siang-siang. Pas di siang hari. Oh, Itu gitu. kalau pasangan suami istri. Terus saya ditanya kemarin Pak Haji, kalau bukan suami istri, Yang suami istri aja begitu apalagi bukan suami Iya. istri. Kirain karena bukan suami istri nggak Iya. enggak apalagi. Ya kan bisa habis buka atau habis terawih gitu kan, mau menjelang sahur ya kan. Nah, atau menjelang sahur. Menjelang sahur ya. Dan juga ini kalau tipis-tipis boleh Pak Haji. Artinya tipis-tipis nih kemesraan suami istri itu boleh. Oh, di siang-siang hari itu boleh? Boleh, di Jadi siang kalau misalkan hari. peluk-peluk gitu, Nah, pegang Ummu gitu. Salamah itu dengan Nabi bermesraan juga ketika Tipis-tipis. siang hari di bulan Ramadan. Tapi tentu harus hati-hati. Nah, Karena kan. kalaupun tidak berhubungan, tapi si Eno terjadi hal-hal yang diinginkan Eno dan Iya. tidak diinginkan oleh agama. Iya. Jadi sampai misalnya terjadi keluar sperma, itu dihitung membatalkan puasa dengan tuh. sengaja dan akhirnya 2 bulan berturut-turut berpuasanya. Jadi walaupun tidak terjadi hubungan. Nah, itu yang hati-hati. Oke. Dan juga kadang ini ketika berhubungan kemudian setelah itu sahur, azan, udah azan. Nah, itu sebaiknya disegerakan mandi. Iya, Walaupun seandainya ketiduran nggak apa-apa tuh. Setelah bangun baru mandi. Idealnya sebelum sahur. Idealnya sebelum sahur. Enak. Jadi habis itu masih bisa mandi. Kalaupun itu masih bisa istirahat lagi gitu. Sahur. Istirahat lagi. Oke. Mulai malam ini, rencana. Waduh, Biar sini pulang langsung. nggak boleh dong siang-siang. Siang Oh, aku. iya. Nanti ya, nanti aja. Sabar mau, sabar. Iya. Kayaknya berangkat. Wah, parah Pak Haji. Aduh, parah. Parah deh Pak Haji. Mau Mungkin gimana. ini bulan baik ya. Iya. betul. Mungkin ada sesuatu yang Momo belum sampaikan ke Eno. Eno juga gitu. Ih, bisa jadi doa.
Iya, sekaligus juga kan biasanya kan kalau bulan Ramadan gitu ya, kita Yes. bermaaf-maafan atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Sedih aja Nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak apa-apa. Enggak, belum sedih. Apa ya, aku mau ngomong Bagus. belum Beb kan belum ngomong. untuk Udah aku maafin udah. belum untuk suamiku Retno Putra. Iya. Terima kasih udah hampir 9 bulan ini kita menikah. Kamu sudah menjadi suami yang baik. Amin. Yang sabar. Alhamdulillah. Dia sabar banget kalau aku. Iya, aku lihat wajahnya kelihatan orangnya sabar banget. Kenapa nggak ganti nama sih? Jadi Eno Sabarudin. Ya. Atau Eno baik-baik saja. Ya. Bener-bener. Aduh, makasih kamu udah selalu bimbing aku ke jalan yang benar. Makasih udah selalu ingetin aku kalau aku udah mulai menjadi istri yang bawel, tidak sholat. Jadi itu pokoknya terima kasih banyak. Semoga kita segera diberi momongan, Amin. kita sehat Amin, selalu, amin. dan hubungan kita tetap di jalan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sedih. Eno mungkin ada yang disampaikan buat saya. Yuk, buat Pak Haji. Buat Mumun. Ya, aku sih ucapin terima kasih juga buat istri aku, Momo. Dia selalu sabar menghadapi aku juga yang kadang ya kebawa emosi juga. Terus juga terima kasih juga udah menjadi istri yang berusaha untuk soleha, untuk Iya, tetap untuk jadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya gitu aja sih. Semoga ya kita mendapatkan momen. Amin amin ya Allah, amin amin. Kabul. Saya Pak Haji justru juga seneng. saya- Kok ke saya? Kita minta maaf, kita berterima kasih. Sebagai sahabat ya. Iya, betul. Saya udah kaget aja loh. Gini. Tapi bagus Eno doanya. Melihat Mumu yang berusaha pengen jadi soleha. Yes. Tapi saya setuju, daripada berusaha menjadi soleh, kan dia cewek. Iya. Betul. Harus soleha dong. Takut juga dia pakai peci kan. Iya, tiba-tiba. Saya soleh. Iya. Saya soleh-solihun. Mika dong. Oke, kalau gitu Mumu, Yes. Eno terima kasih Yes. banyak waktunya. Terima kasih. Semoga dengan bincang-bincang kita yang singkat ini banyak membawa manfaat, Iya, terutama betul. buat kita yang ada di sini Yes. dan lebih juga buat yang menonton acara ini. Nah, tapi sebelumnya silakan my best friend Yes. untuk memberikan Soal pernikahan Iya. ya kembali lagi bahwa pernikahan itu adalah ikatan suci, maka jangan kotori itu dengan ego kita. Rendahkan ego karena setiap kita pasti punya ego lah. Betul. Kalau ngadu ego gak akan ketemu. Betul. Dan pada akhirnya cinta itu memang mawaddah sifatnya, yaitu cinta plus. Eno suka sama Mumu karena Mumu begini dan begitu. Begitu juga sebaliknya. Tapi mari kita angkat lagi cintanya sampai tingkat rahmah. Rahmah itu cinta minus. Ketika Mumu sudah tidak sesuai dengan yang dicintai oleh Eno dulu, begitu juga sebaliknya. Jaga cinta itu karena itu cinta yang tertinggi, yaitu rahmah. Bukan lagi karena fisiknya, hartanya, dan lain sebagainya. Tapi karena memang betul-betul cinta karena Allah. Itulah rahmah. Dan yang ketiga adalah sakinah. Sakinah itu artinya damai. Eno dan Mumu boleh punya masalah di luar rumah, boleh bingung di luar rumah, boleh suntuk di luar rumah, tapi diusahakan jangan di dalam rumah. Karena rumah itu dalam pernikahan harus sakinah, damai. Justru ketika suntuk di luar, pulang ke rumah jadi damai. Itulah cinta yang sakinah tadi. Nah, kita berharap sampai ke titik itulah. Amin ya Rabbal Wah, luar Alamin. biasa. Dan juga kita harus doakan nih Pak Haji yang nonton semua yang belum menikah di bulan suci Ramadan ini, semoga segera dinikahkan. Amin. Amin ya Rabbal Pasangan belum Alamin. punya anak, semoga segera diberikan Amin. anak ya. Aduh, Habib ngomongnya keren banget tadi. Iya iya. Adem gitu. Adem ya. Emang kebetulan emang AC jadi nggak? Iya. Pantesan ya. Oke ya, terima kasih Om. Terima kasih Eno. Terima kasih, Terima Pak kasih Haji, buat Pak semuanya yang sudah Haji. menyaksikan. Pokoknya nanti kita akan lanjut lagi di konten berikutnya. Tetap di Hamdan, Habib dan Andre Di bulan Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.